menggadaikan emas. Menggadaikan emas secara umum, menggadaikan emas itu haram. Secara umum menggadaikan emas itu haram. Kenapa? Karena lembaga yang menerima pegadaian atau lembaga yang menerima gadai itu pasti akan begini. Misalnya gini, emas ini berapa? Misalnya emas ini 10 gram. Lalu nanti yang butuh uang dengan menggadaikan emas ini dapat uang misalnya berapa? Misalnya 7,5 juta. 7,5. Terus nanti bayarnya berapa? Misalnya setengah tahun atau 1 tahun, 8 juta. 8 juta. Dilihat dari sisi apapun ini jadinya haram. Kenapa? Karena nanti yang dia terima 7,5, dia akan mengembalikan 8 juta. Yang 500 itu apa? Itu upah ini, enggak boleh. Kenapa? Karena intinya nanti akan mendapatkan 7,5 bayar 8 juta. Nah, jadi itu. Enggak boleh, gitu ya. Nah, jadi secara umum menggadaikan emas di lembaga di zaman sekarang, kalau emas itu sudah dipastikan kalau sampai nanti yang diterima dengan yang dibayarkan itu beda, sudah pasti haram, tidak ada jalan lain. Tapi kalau yang digadaikan itu bukan emas, barang yang butuh keamanan, butuh garasi atau butuh ladang atau butuh apa, nah itu masih bisa alasan-alasan lain. Nah, di dalam Islam aslinya gadai itu adalah jaminan. Di dalam Islam judul gadai, gitu, gadai dalam kitab fikih dalilnya adalah dalil jaminan hutang. Gitu. Nah, jadi itu. Kembali, gadai di dalam Islam dalilnya adalah dalil jaminan hutang. Apa maksudnya? Orang butuh uang, terus barangnya ini dijaminkan, lah itu jadi gadai. Nah itu ya, itu gadai tidak boleh dipakai. Sehingga kalau yang digadaikan itu motor, atau yang dijaminkan itu motor, saya pinjam uang 10 juta. Nanti saya bayar 10 juta, terus ini motor saya silakan dipakai sebagai jaminan. Itu haram memakainya. Kenapa? Memakainya berarti manfaat. Dan hutang piutang, kalau piutang mendapat manfaat dari yang hutang, maka manfaat itu adalah riba. Nah, itu karena itu. Lah, sekarang kalau seandainya ini jaminannya, saya hutang uang 10 juta. Atau kalau lebih besar lagi 50 juta, ini jaminannya mobil. Mobil nggak dipakai. Kenapa? Kalau dipakai riba. Mobilnya taruh di garasinya bayar misalnya sebulan 600.000. Kenapa? Karena garasinya bagus, biaya parkirnya 20.000 per hari, sehingga biaya itu. Nah, itu mungkin karena itu tadi kalau emas enggak bisa, tapi kalau barang itu bukan emas bisa. Mobil digadaikan, ya biaya gadai adalah biaya parkir mobil di tempat yang aman. Nah, itu bisa. Kesimpulannya bahwa menggadaikan emas di lembaga yang menerima gadai di zaman sekarang tidak ada yang halal. Semuanya haram. Kenapa? Karena nanti pasti yang diterima sekian, bayarnya sekian. Sementara menjaga emas itu tidak boleh ada biaya. Menggadaikan emas tidak boleh ada biaya. Nah, berarti nanti kan yang diterima dengan dibayarkan selisih itu adalah riba. Kesimpulannya menggadaikan emas di zaman sekarang itu haram. Seandainya ada orang mengatakan, loh, gadai emas bisa halal itu satu-satunya adalah 10 juta, nanti bayar 10 juta, ini emas sebagai jaminan,
dan tidak ada biaya apapun. Yang kayak gitu itu baru ada tidak di lembaga formal. Misalnya begini, Ustadz saya pinjam uang 10 juta. Oh iya, saya mau pinjamin, seandainya saya mantep kamu pasti bayar. Oh iya Ustadz, saya punya emas ini, piring emas atau lepek emas, udah, ini jaminan. Setengah tahun akan saya bayar. Iya, kalau gitu piring emasmu tak simpan, ini 10 juta. Nanti setengah tahun bayar 10 juta, jaminanmu kembali. Kalau gitu halal. Tapi nggak ada biaya apapun, nggak akan terjadi di lembaga formal. Nah, karena itu kesimpulannya bahwa menjaminkan emas atau menggadaikan emas di lembaga formal itu haram. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.